Itulah Mourinho. Kontribusi besar Mourinho yang diberikan untuk sepak bola. Terlepas dari pro kontra kontroversial yang diberikannya, menurut saya dia seorang jenius. Dia memberikan dimensi baru pada sepak bola. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas soal pelatih Jose Mourinho, the special one, yang baru saja mencapai angka 1000 pertandingan dalam karirnya sebagai seorang pelatih. Luar biasa, sejak tahun 2000 sampai 2021. 21 tahun mencapai angka 1000 pertandingan melatih. Sudah di 9 klub, sejak dari Benfica tahun 2000 sampai terakhir AS Roma. Jadi pertandingan ke-1000-nya adalah pertandingan Minggu malam. AS Roma di Olimpico menang 2-1 dari Sassuolo. Dan diakhiri dengan selebrasi yang sangat heroik, sangat epic dari Jose Mourinho, the special one. Seperti bukan pria dewasa berumur 58 tahun, tapi seperti anak usia 14 tahun yang berlari kegirangan menyambut selebrasi kemenangan di pertandingan ke-1000-nya. Itu yang akan mau saya ceritakan tentang Jose Mourinho, the special one. Ini pelatih memang luar biasa, ini pelatih memang sensasional, unik. Jadi kalau dulu kita kenal angka 1000 itu adalah 1000 gol Pele, kali ini di level yang lain 1000 pertandingan yang sudah dijalani Jose Mourinho sebagai pelatih. Dan kita pun rasanya kangen kalau ada pelatih kita di liga kita juga punya catatan-catatan yang tersendiri, catatan-catatan yang spesial, entah itu 100 pertandingan, 200 pertandingan, 300 pertandingan, kemenangan ke-100, kemenangan keberapa. Jika catatan itu dikolek, didokumentasikan, rasanya itu akan menjadi aset kekayaan sepak bola Indonesia. Sayangnya kan belum, atau jarang lah ya, jarang yang mencoba mengangkat itu ke permukaan gitu loh, catatan-catatannya. Tapi saya baca tuh sekilas di media sosial, ada yang sudah mengoleksi 200 poin katanya. Pelatih Bali United, Teko Kugura, mengoleksi 200 poin di Liga 1 atau di Liga kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ini bolehlah, menarik lah. Tapi kita balik ke Jose Mourinho lagi. Jadi saya mau cerita saja karena ini topiknya, headline-nya tentang Jose Mourinho 1000 pertandingan, luar biasa. Dia jadi pelatih sejak tahun 2000 di Benfica lalu sampai sekarang. Jadi butuh 21 tahun untuk mencapai angka 1000 yang fenomenal itu. Dan saya mau cerita sebelumnya, karena sebelum jadi pelatih di Benfica pada usia 37 tahun 2000, ini ada cerita sebelumnya yang membuat kemudian nama Mourinho ini menjadi spesial. Menjadi spesial dalam peta sejarah sepak bola dunia. Menjadi special one, seperti julukannya. Jadi sebelumnya dia adalah seorang penterjemah, main bola tapi tidak jadi pemain bola yang hebat. Lalu saat Sir Bobby Robson melatih di Porto, dia jadi penterjemahnya. Dia menjadi salah satu penterjemah Bobby Robson, tapi juga punya pengetahuan bola yang baik. Punya pengetahuan wawasan bola yang baik. Akhirnya waktu Bobby Robson ke Barcelona tahun 96, Mourinho diajak turut serta sebagai translator. Karena Mourinho fasih berbahasa Spanyol. Karena dia kan bahasa Portugal. Jadilah dia penterjemah bagi Sir Bobby Robson. Dan disitulah sebetulnya momen Mourinho akrab dekat dengan Pep Guardiola. Jadi waktu itu Pep yang masih berumur 25 tahun, sementara Mourinho 33 tahun jadi akrab. Karena yang satu asistennya Sir Bobby sekaligus penterjemah, dan kadang menerjemahkannya jauh lebih luas, lebih detail daripada apa yang disampaikan oleh Sir Bobby Robson dalam bahasa Inggris. Maka kemudian jadi sahabat yang dekat dalam hal konteks sepak bola. Dalam hal diskusi sepak bola, Jose Mourinho dan Pep Guardiola itu berteman karib, berteman akrab. Sering kali berkomunikasi. Karena jembatan ke pemain ada di Pep Guardiola menyangkut taktikal. Nah, ketika Sir Bobby Robson tidak lagi di Barcelona, diganti oleh Louis van Gaal,
Mourinho tetap dipertahankan oleh Van Gaal. Nah, disitulah makin dalam pengetahuan bola Mourinho, begitu juga kedekatannya dengan Pep Guardiola. Sampai akhirnya pada satu masa ketika mereka berdua jadi pelatih, kan kita tahu semua ceritanya. Cerita bahwa keduanya menjadi seteru yang sangat, atau rivalitas yang sangat sengit ya. Seperti Muhammad Ali lawan Joe Frazier. Seperti Franz Beckenbauer versus Johan Cruyff dulu 70-an kan. Atau seperti Bjorn Borg, John McEnroe. Wah, ini pada tahu nggak tuh yang petenis itu kan ya. Nah, rivalitas sesengit itulah yang terjadi ketika keduanya akhirnya menjelma menjadi pelatih kawakan di klubnya masing-masing. Tapi tentu Mourinho lebih dulu mengawali karir sebagai pelatih. Itu tadi, mulai dari asisten-asisten sampai kemudian tahun 2000 ketika Van Gaal berhenti di Barcelona, Jose Mourinho pun kembali ke Portugal dan melatih Benfica. Tetapi tidak langsung jadi pelatih kepala, jadi asisten pelatih. Di Benfica dia hanya menangani 11 pertandingan dengan catatan 6 kali menang dari 11 pertandingan itu. Dan di akhir musim dia akhirnya lepas karena tidak disodori kontrak baru. Alasannya ketika itu dianggap masih terlalu muda. Usianya 37 tahun saat itu untuk menangani tim sebesar Benfica. Lalu dia menangani klub Portugal lainnya, União de Leiria. Lalu setelah itu di Porto. Baru di Porto lah namanya melambung tinggi. Di Porto dia 2 kali bisa bawa juara UEFA dan juga Champions League, Liga Champions 2004. Itulah Jose Mourinho yang kemudian setelah membawa Porto juara Liga Champions 2004 ditransfer ke Chelsea. Di Chelsea lah di bawah asuhan Abramovich, Mourinho menjadi besar dan sejak itu pula nama The Special One melekat pada dirinya. Karena pada saat itu Premier League Inggris itu dikuasai oleh 2 pelatih kawakan senior namanya Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger yang sudah bertahun-tahun dan seolah-olah menjadi pemilik, menjadi suhu, menjadi senior di Premier League. Maka bagian dari taktikalnya, dari cara berpikir, mindsetnya seorang Jose Mourinho, dia datang ke Chelsea, dia akan jadi kontender penantang kuat buat MU dan Arsenal, maka dia harus mensejajarkan diri dengan mereka, dengan Sir Alex dan Arsene Wenger. Dan salah satu caranya adalah menyebut dirinya The Special One. Disitulah orang langsung kemudian berasumsi ini orang sombong, arogan, belagu, gaya dan sebagainya. Tetapi itu adalah bagian dari setting, desain yang dia bangun sendiri dalam menghadapi persaingan, menghadapi reputasi pelatih-pelatih yang sudah kawakan seperti Sir Alex dan juga Arsene Wenger. Itulah Mourinho waktu masuk ke Inggris. Dan kalau bicara soal Mourinho dalam peta kepelatihan sepak bola dunia, maka seperti dikatakan oleh asistennya Baltemar Brito yang juga sahabat karibnya, jadi dunia kepelatihan sepak bola harusnya terbagi 2, yaitu before Mourinho dan after Mourinho. Jadi penandanya Mourinho. Kenapa Baltemar Brito ngomong seperti itu? Karena menurut dia Mourinho membawa dimensi baru dalam kepelatihan, terutama dalam hal preparasi. Preparasi yang dilakukan Mourinho naik ke next level, sangat detail. Dan itulah yang seperti dikatakan oleh Wesley Sneijder Inter 2010, bahwa waktu dia masuk ke lapangan, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang dihadapi, karena Mourinho sudah membekalinya dengan detail-detail informasi yang sangat detail. Itulah Jose Mourinho kepada Wesley Sneijder. Nah, dengan penanda seperti itu, maka Mourinho juga mengatakan bahwa kalau pelatih sepak bola sekarang cuma tahu sepak bola, itu nggak tahu apa-apa. Jadi pelatih sepak bola modern dituntut mengenal, memahami, mengetahui segala hal di luar sepak bola. Multifaceted, punya banyak wajah. Maka tim talknya juga sangat jago kan, Mourinho seperti Pep Guardiola. Nah, hal seperti itu yang harus dipelajari, psikologi, manajemen, pemahaman lain di luar sepak bolanya. Itulah yang dimaksudkan Mourinho, dan itu yang disebut bahwa Mourinho membawa sepak bola ke level yang lain, sehingga ada pembagian before Mourinho dan after Mourinho. Bahkan dalam hal press conference, jumpa pers, Mourinho juga membuat
definisi press conference di saat dirinya itu menjadi sesuatu yang naik level. Bayangkan kalau kita dengerin press conference yang biasa-biasa saja, yang umum-umum saja seperti di liga-liga kita, itu kan standar-standar saja biasanya, entah itu pelatih atau pemain yang mewakili saat ditanya di depan para wartawan press con. Tapi Mourinho bisa membuat press con sebagai kick off pertarungan sebelum pertandingan. Jadi pre-game sebelum pertandingan dimulai dengan jumpa pers, dan Mourinho bisa menggunakan press con itu, menggunakan area itu, menggunakan media sebagai bagian dari peperangan dia. Dia gunakan kalimat-kalimat yang terukur, yang strategis, yang provokatif, yang dia cari untuk keuntungannya. Itulah hebatnya Mourinho. Jadi buat Mourinho, pertandingan sepak bola bukan dimulai sejak kick off, tapi sejak sehari sebelumnya, sejak di press con. Lalu kemudian juga after pertandingan. Itu adalah bagian yang Mourinho kemas sedemikian rupa sehingga kemudian kita melihat bahwa sepak bola naik level. Ketika Mourinho hadir sejak tahun 2000, terutama sejak 2004 membawa Porto, lalu 2005 selanjutnya di Chelsea. Itulah Mourinho, kontribusi besar Mourinho yang diberikan untuk sepak bola. Terlepas dari pro kontra kontroversial yang diberikannya, menurut saya dia seorang jenius. Dia memberikan dimensi baru pada sepak bola. Nah, sekelumit saya pikir itu cerita tentang Mourinho, termasuk kemarin waktu 1000 pertandingan dia kan sangat euforia, selebrasi, berlari mengejar El Shaarawy juga ke arah tribun, ikut meluapkan kegembiraannya seperti anak muda. Memang ini sesuatu yang dia nanti-nantikan, kata Mourinho kan, 1000 pertandingan. Nah, itu sebetulnya kalau saya ingat-ingat bukan yang pertama kali Mourinho lakukan. Waktu dia pegang Porto lawan Benfica, dia pun melakukan yang sama katanya. Karena dia kan gak pernah jadi pemain besar. Jadi waktu Benfica Porto, perseteruannya juga rivalitasnya sengit, dia merasa bahwa 70-60 ribu penonton, 80 ribu penonton saat menyoraki dia segala macam, dia berusaha caranya positif, bayangkan. Jadi ketika penonton menyoraki, mengejek dia, mencemooh dia, itu buat dia balikan situasi, berarti dia menikmati. Dia bilang, saya coba nikmati tekanan itu. Karena dia gak pernah jadi seorang pemain besar katanya, yang bisa merasakan pujian, siulan dan sebagainya. Maka dia balikan mindsetnya. Itu yang dia rasakan pertama waktu di Porto lawan Benfica. Dia juga sama, selebrasinya begitu ekspresif. Dan yang kedua kalau ingat 2010 semifinal lawan Barcelona di Camp Nou. Setelah bisa memastikan ke final Liga Champions 2010, dia berteriak kegirangan dan dia lari ke lapangan, ke Camp Nou. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi foto yang sangat epik itu kalau yang ingat. 2010 semifinal leg kedua Barcelona lawan Inter. Mourinho pegang Inter waktu itu dan ke final 2010. Nah, itu dia bilang bahwa Luis Figo harus terima kasih pada dirinya, karena Luis Figo bukan lagi sosok yang paling dibenci di Camp Nou katanya. Jadi ketika 2010 ketika Mourinho mengalahkan Barcelona dengan Internya, dia selebrasi ekspresi habis-habisan, dia sangat show off, lalu dia bilang Luis Figo harus terima kasih karena Luis Figo bukan lagi orang yang paling dibenci di Camp Nou, tapi dia sudah digantikan oleh Jose Mourinho. Bayangin tuh, gila nggak pemikirannya? Ini sadis pemikirannya, jenius ini orang. Jadi buat saya ini luar biasa, layak, pantas dia akhirnya mencapai angka 1000. Hampir di tiap liga yang dia masuki dia juara, baik itu di Portugal, baik itu di Inggris, baik itu di Spanyol, Real Madrid, maupun juga di Italia bersama Inter sebelumnya. Hanya di Tottenham Hotspur dia gagal mempersembahkan trofi Piala Juara. Tapi sekali lagi saya pikir itulah Mourinho, segala sesuatunya naik level. Makanya sekarang setelah era Mourinho yang sudah dari tahun 2000, Thomas Tuchel Chelsea, itu julukannya adalah Mourinho dari Jerman atau Mourinho dari Mainz. Itu adalah Thomas Tuchel, sama dengan game plan-nya, tapi Tuchel menyebutnya sebagai match plan. Itu juga dianggap sebagai Mourinho the new age lah, pendekatan yang new age dari seorang Tuchel yang dianggap sebagai
Jose Mourinho-nya asal Jerman. Sekali lagi, itulah cerita tentang Jose Mourinho. Profisiat Jose Mourinho sudah mencapai 1000 pertandingan di 9 klub selama 21 tahun. Sekali lagi, football is school of life. Sekali lagi dan tetap di Gocek Bung Toel.